Puji nama Tuhan yang selalu baik bagi kita. Dan kita sudah boleh berada di hari yang ke-6 di tahun 2024. Saudaraku yang kekasih, kita jumpa lagi dalam renungan harian. Tuhan terus memelihara, menjaga dan menuntun kita. Tentu kita rindu akan firman-Nya, bukan? Marilah bersama-sama kita mempersiapkan hati dan pikiran untuk menyambut firman Tuhan. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau selalu setia, baik di dalam hidup kami. Terima kasih kami berada di hari yang ke-6 di tahun 2024. Penyertaan-Mu tetap nyata bagi kami. Kami bersyukur. Kami akan membaca firman-Mu. Roh Kudus, terangilah hati kami, agar kami dapat memahami firman-Mu untuk menjadi pedoman di dalam kehidupan kami. Ini kami yang bermohon dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Injil Lukas pasal 6. Ayatnya yang ke-27 sampai 31. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Demikian firman-Nya. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, tema kita saat ini, kasih itu harus dan terus menerus. Dalam Injil Lukas, saudara, ditulis untuk orang-orang Kristen non-Yahudi yang hidup pada masa pemerintahan Kaisar Domitianus. Kaisar ini sangat bengis, menganggap dirinya sebagai Tuhan. Orang-orang yang tidak menyembahnya diperlakukan dengan kejam, ditolak, dianiaya, bahkan dihukum mati. Saudara, di sisi lain, orang Yahudi menganggap agama Kristen sebagai sekte dari agama Yahudi. Akibatnya, orang Kristen pun turut dibenci oleh para penganut agama Yahudi. Nah, dalam situasi tersebut, saudara, Injil Lukas dituliskan guna meneguhkan iman mereka, sekaligus mengajarkan sikap yang harus mereka tunjukkan sebagai pengikut Kristus, sebagai pembeda di hadapan orang yang menolak Kristus. Saudara, seluruh kata kerja di dalam bacaan hari ini seperti kasihilah, berbuatlah baik, mintalah berkat, berdoalah, berikanlah, dan perbuatlah, berbentuk kata kerja imperatif. Bentuk tersebut, saudara, mengimplikasikan bahwa ajaran Yesus tersebut harus dilakukan terus-menerus. Ajaran Yesus tentang kasih menegaskan
agar para pengikutnya merespon dengan kasih, dinyatakan dalam aksi. Artinya saudara, tidak cukup hanya dengan tidak membalas perbuatan mereka, tidak cukup hanya dengan diam dan pasrah. Namun, kasih yang diajarkan Yesus adalah berbuat kebaikan bagi mereka yang bahkan membenci para pengikutnya, sebagaimana yang Yesus telah lakukan. Saudara, ajarannya tentang kasih adalah kasih tanpa batas dan dihidupi dengan berbuat kebaikan secara terus-menerus. Ungkapan sabar itu ada batasnya menjadi tidak relevan dalam ajaran kasih Yesus. Karena jika demikian berarti kasih yang kita praktekkan tidak berlaku terus-menerus dan terbatas. Saudara, tugas kita adalah mengasihi tanpa peduli respon orang lain. Kita tidak akan terganggu dengan respon tersebut, karena Kristus adalah alasan kita mengasihi, dan kasih itu terus-menerus kita lakukan kepada siapapun yang kita temui dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari berdoa. Syukur kami naikkan kepadamu karena Engkau boleh mengajar kami untuk mengasihi terus-menerus tanpa batas. Biarlah firman-Mu terus mengambil bagian dalam hidup kami. Dan kepadamulah kami membawa seluruh kehidupan ini untuk semua saudara-saudara kami yang mendengarkan renungan harian ini. Engkau berkati hidup mereka. Engkau jamah agar mereka dapat hidup dalam kasih sayang Tuhan, kuat, teguh, sabar, bahagia. Semuanya menjadi bagian yang indah dalam hidup kami. Engkau memberkati untuk keluarga kami, anak-anak kami, pekerjaan kami, segala usaha kami. Biarlah di dalamnya Tuhan campur tangan agar kami jalani sesuai dengan maksud dan kehendak Tuhan. Engkau berkati untuk para orang tua kami dalam usia indah, agar mereka selalu beria-ria di dalam Kristus, sehat tubuh, fisik, kasih-Mu tetap nyata bagi mereka. Kepada saudara-saudara kami yang mengalami pergumulan karena sakit, Tuhan tolong agar mereka dapat sembuh dari sakitnya. Dalam duka, Tuhan berkati agar terhibur dalam kekuatan-Mu. Dalam beban-beban hidup kami, mampukan kami melewatinya, karena Kristus adalah sumber pertolongan kami. Engkau juga memberkati setiap sukacita yang kami alami, karena daripadanya kami terus mengagungkan Engkau. Bangsa kami Tuhan berkati, berikan damai sejahtera, suasana kondusif di negara kami, dimanapun kami berada, kami dapat memuliakan Engkau. Dan di tahun politik ini, tolong kami, Engkau pakai menjadi alat di tangan-Mu, memilih pemimpin yang dapat menciptakan keadaan damai dan sukacita. Engkau juga berkati untuk setiap tantangan yang kami alami, di dalamnya kasih Tuhan tetap nyata. Engkau terus memberkati para pelayan-Mu agar melayani dengan sukacita. Tuntun kami selanjutnya Tuhan, dengarkan doa kami, ampuni dosa kami. Kami berseru hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus dosa kami. Amin. Terima kasih, saudara-saudara boleh mendengarkan renungan harian ini. Biarlah firman ini terus mengambil bagian dalam hidup kita.
Kasih Tuhan menolong kita semua. Terpujilah Kristus.